Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan dan rezeki, sehingga kita semua masih bisa melaksanakan ibadah puasa dengan tanpa suatu halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat esok kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini, pagi hari ini yang cerah, kita akan mengkaji sebuah kitab karangan Mbah Kiai Haji Bisrin Mustafa yang berjudul Imamuddin, yaitu kitab ini adalah pegangan bagi pemuka-pemuka agama seperti ustadz, kiai maupun lebih di kampung-kampung kita. Ini perlu dibahas karena ini menjadi pokok pegangan untuk mengamalkan ilmu, terlebih untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar kita. Baik, langsung saja kita bahas pembahasan bab yang pertama. Imamuddin itu bisa disingkat menjadi muddin. Di sini diterangkan kata muddin pengambilan dari kata imamuddin yang berarti sesepuh agama Islam. Hal ini nyata mengingat segala persoalan yang berkaitan dengan agama Islam ditandai oleh Bapak Muddin sejak dulu. Memperlakukan mayit atau mengatur upacara pernikahan tidak lepas dari penanganan Bapak Muddin, atau dalam masalah lain sampai pada doa kubur, talqin, dan doa keselamatan. Memang ini tugas Bapak Muddin. Di lain daerah, Muddin disebut sebagai lebih. Juga ada yang menyebutkan Qoyim, yang lengkapnya adalah Qoyimuddin, alias penguasa agama. Karena itu, kedudukan atau pangkat Muddin sebenarnya merupakan kedudukan atau pangkat yang luhur. Kalau toh akhir-akhir ini ada yang menganggap rendah, itu karena pengaruh zaman kolonial. Jadi seorang muddin atau seorang lebih itu orang yang dituakan dalam urusan agama Islam, terutama di kampung, entah itu untuk mengurusi mayit yang meninggal, untuk mentalkin, bahkan untuk menahlili, bahkan untuk selamatan walimah apapun bentuknya, itu biasanya dipimpin oleh seorang muddin atau imamuddin. Kemudian di sini agar seorang muddin itu bisa ditingkatkan dalam hal kesejahteraan ekonomi maupun pengetahuannya, di sini dijelaskan sebagai sesepuh agama di kampungnya, muddin harus bertindak atau bersikap luas dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat kampung, ringan tangan, cekatan, terampil, tanggap serta cinta dan sayang kepada mereka. Tidak peduli di tengah malam atau waktu fajar dan kebetulan gerimis sekalipun, jika rakyat membutuhkan, muddin yang baik pasti bangkit melayani. Jadi di sini diterangkan bahwa seorang muddin itu harus siap siaga, on time 24 jam, karena seorang muddin itu dibutuhkan masyarakat setiap waktu
entah itu malam, siang maupun pagi, panas, hujan. Kalau seandainya masyarakat membutuhkan, maka seorang muktin harus segera untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Nah, seperti apa saja kegiatan-kegiatan seorang muktin itu di dalam kitab ini dijelaskan. Contohnya yang paling kecil itu menghadapi rakyat yang sakit. Di sini dijelaskan, jika Bapak Mudin menerima berita ada rakyatnya yang sakit, maka tidak keberatan bagi Mudin yang baik untuk menjenguknya sebagai teladan yang baik. Mengingat bahwa menjenguk orang sakit itu sunnah hukumnya. Dalam menjenguk rakyatnya yang sakit itu hendaknya Bapak Mudin memberi petunjuk-petunjuk agar pihak keluarga si sakit ikhtiar dengan obat-obatan sehingga si sakit menjadi sembuh kembali sehat. Kalau tampak telah kronis sakitnya, maka sebaiknya Bapak Mudin memberikan nasihat seperlunya. Untuk nasihat kepada si sakit, contohnya seperti ini. Di sini dijelaskan sebuah doa, contoh sebuah doa yang diberikan Bapak Mudin atau lebih untuk orang-orang yang sakit. Bacaan doanya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Adhibil ba'sa rabban nasi ishwihi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yuhadiru saqman wala alaman. Di sini yang artinya, hilangkanlah penyakit wahai Tuhan manusia, sembuhkanlah. Ia engkau zat yang maha menyembuhkan, dan tiada kesembuhan kecuali dengan kesembuhan darimu, yaitu kesembuhan yang tiada meninggalkan penyakit dan rasa sakit. Lalu kemudian memberikan nasihat. Orang hidup di dunia ini pasti mengalami macam-macam cobaan. Ini contoh Bapak Lebih atau Bapak Mudin itu menyampaikan sepatah nasihat kepada orang yang sedang sakit. Ini contohnya, orang hidup di dunia ini pasti mengalami macam-macam cobaan. Ada yang terlibat suatu perkara, ditahan, mengalami kerugian dari pihak lain, sakit dan lain sebagainya. Bagi orang yang sedang sakit, sudah barang tentu tidak mau menerima sakitnya. Apabila sakit itu ditawarkan sebelumnya, tapi bagaimanapun, sakit itu merupakan kelengkapan hidup. Bahkan orang tidak dapat menikmati kenikmatan waras atau hidup sehat tanpa pernah sakit sebelumnya. Orang yang sedang tertimpa sakit atau pada saat waras, sebetulnya keduanya sedang dicoba dan diuji. Yang sedang menikmati kenikmatan waras diuji dengan kenikmatan warasnya. Apakah dia mensyukuri kenikmatan yang diberikan Tuhannya atau tidak? Sedangkan yang tertimpa sakit juga dicoba, apakah dia sabar atau tidak. Karenanya Anda yang sedang sakit sebenarnya sedang diuji. Menurut aturan Rasulullah SAW, orang yang sedang tertimpa sakit harus ikhtiar atau berusaha berobat kepada seorang dokter, atau dengan cara bagaimana asalkan dia berikhtiar. Di tengah-tengah ikhtiar, hati haruslah bergantung kepada Allah. Yakin, mengakui bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menyembuhkan secara hakiki selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pengobatan itu tidak lebih sekedar ikhtiar belaka, atau boleh dikata sebagai penyebab yang juga diperintahkan Rasulullah SAW. Tidak lain, saya pribadi ikut berdoa memohon kepada Allah agar Anda dalam waktu yang relatif pendek telah pulih sehat dan sabar menerima ujian dari Allah Ta'ala. Ini contoh sepatah nasihat yang diberikan oleh seorang lebih atau seorang mudin kepada orang atau masyarakat yang sedang sakit. Dan kemudian disini diterangkan contoh kegiatan seorang mudin selain menghadapi raya sakit itu sudah dijelaskan seperti tadi. Kemudian ada lagi, yaitu takziah
takziah pada keluarga yang sedang berduka cita. Makna takziah yaitu berkunjung pada keluarga yang sedang berduka cita, baik sebelum atau sesudah mayit dikebumikan. Hukum takziah adalah sunnah. Asal makna takziah adalah memberi hiburan atau menghibur. Karenanya Bapak Muktin atau lebih di sini yang baik mesti memberi nasihat yang isinya menghibur kepada keluarga mayit yang telah ditinggalkan. Di bawah ini contoh nasihat takziah, yaitu a'damallahu ajrakum wa ahsana izaakum wa jabara musibatakum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah membesarkan pahala kamu sekalian, memberi hiburan terhadapmu, dan memberikan ganti dari cobaanmu. Sungguh kita semua milik Allah, dan hanya kepadanya kita kembali. Kemudian seorang muktin di sini berpesan kepada warganya, yakni seperti contoh, Bapak, Ibu, Saudara sekarang sudah kembali ke rahmat Allah Ta'ala. Mari kita ikhlaskan ini agar dia ditempatkan di tempat yang layak. Kita mohonkan ampun kepada Allah. Semoga segala dosa dan kesalahannya diampuni, imannya tetap teguh, dan segala amal baiknya diterima. Dan kelak di hari kemudian ia mendapatkan balasan dari Allah berupa kemuliaan di hadiratnya. Kalian yang tinggal semoga tabah dan sabar menerima musibah dan kesusahan, dan semoga kalian dapat meneruskan serta menyempurnakan perjuangan dan usaha perbuatan itu atau amal-amal beliau. Kalian mestinya merasa menyesal terhadap si mayit yang baru meninggalkan, itu wajar. Tapi kita harus menghibur diri. Bagaimanapun kita mempertahankan, jika ajal tiba pasti tidak dapat mundur atau ditunda. Allah Ta'ala berfirman, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila ajal telah tiba pada mereka, maka mereka tidak bisa menyundurkan sekejap pun, lagi pula mereka tidak dapat memajukannya. Sekali lagi, mari kita bersabar dan tawakal, pasrah kepada Allah. Itu contoh pesan seorang muktin atau kepada warga atau masyarakat yang sedang dirundung duka cita. Tugas seorang muktin itu di kampung sangatlah vital atau sangat penting. Tadi menjelaskan takziah, kemudian setelah takziah, sebelum takziah pun seorang muktin itu harus bisa untuk mentalkin mayit. Dalam bahasa itu mentalkin itu artinya belajar atau nguturi, itu cara bahasa Jawa. Di sini jelaskan talqin berasal dari bahasa Arab lakona yulakinu talqinan, yang artinya mengajar atau memberi pelajaran. Nah, di sini jelaskan talqin itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah talqin kepada orang yang hampir meninggal, dan yang kedua adalah talqin kepada mayit atau jenazah yang habis dikebumikan. Seperti yang kita tahu, ketika seorang akan meninggal, itu pasti berbeda-beda kondisi dan keadaan ketika dia akan dicabut nyawanya. Ada yang sekaligus enak, tenang, langsung diangkat. Ada yang rada susah, ada yang susah sekali, bahkan berhari-hari. Ya, ini tugas seorang lebih. Yang pertama adalah talqin kepada orang yang hampir meninggal. Ketika meninggalnya itu serasa sulit,
maka biasanya seorang lebih atau seorang mudin itu membisikkan mulutnya ke telinga kanan seorang yang akan meninggal berupa kalimat-kalimat atau bacaan-bacaan thayyibah, semisal itu kalimat tahlil la ilaha illallah, atau hanya menyebut dengan lafaz Allah 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 seperti itu. Itu contoh talqin ketika seorang itu rada sulit untuk meninggal. Bahkan ada yang menjelaskan mungkin bisa untuk dibacakan surat Ar-Ra'd ini sebagai bentuk ikhtiar untuk mempermudah si mayat itu dalam istilahnya sakaratul maut. Kemudian yang kedua adalah talqin kepada mayit atau jenazah yang habis dikebumikan. Ini di sini dijelaskan sama, berarti sama dengan ketika mentalkin seorang mayit dalam keadaan akan meninggal. Di sini jelaskan sama, namun biasanya di dalam tengah-tengah masyarakat itu sudah ada porsinya masing-masing, dalam artian ada bacaannya masing-masing, seperti untuk diajari marabuka, waman nabiyuka, waman imamuka, seperti itu dan seterusnya. Itu mungkin bisa ditambah seperti itu. Tapi kalaupun belum meninggal, boleh memakai kalimat-kalimat thayyibah seperti lafaz la ilaha illallah, Allah Allah, seperti itu. Dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu cara seorang mudin atau lebih untuk mengurusi mayit, mentalkin mayit, dalam hal ini untuk mentalkin mayit, untuk mempelajari mayit. Karena ketika seorang itu akan meninggal, kebanyakan itu untuk mengucapkan lafaz la ilaha illallah itu terasa berat. Mulane kita semua itu dituntut untuk membiasakan diri mengucapkan lafaz la ilaha illallah kapanpun dan sesering apapun. Itu harus kita biasakan membaca lafaz la ilaha illallah. Itu salah satu tujuannya adalah ketika kita akan dicabut nyawa kita pada suatu hari nanti, itu dalam hal melafazkan la ilaha illallah itu sangat mudah. Bahkan di dalam hadis hanya Nabi ngendikan man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja orang-orang yang pada akhir hayatnya itu bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Itu bagian dari seorang lebih atau mudin dalam mentalkin mayit. Kemudian di sini dijelaskan lagi, biasanya seorang mudin itu selain mentalkin juga mengurusi mayit, entah itu memandikan, mengkafani, menyolatkan, kemudian mengkubur dan mengebumikan seperti yang sudah terangkan tadi. Di sini hukumnya fardu kifayah. Artinya bila sudah ada yang menangani, maka yang lain tidak berdosa. Bila tidak ada seorang pun yang merawatnya, maka seluruh masyarakat di sekitar kampung itu semua ikut berdosa. Di kampung-kampung, hal mengurus jenazah biasanya memang diserahkan kepada mudin atau bapak ibu, karena mudin itu merupakan pemuka agama yang memang sudah disetel
dan biasanya sudah di training sebelum menjadi lebih, itu sudah di training di kecamatan atau di balai desa untuk menjadi seorang lebih. Ini semua dilakukan seorang lebih. Kemudian memandikan mayit, ini kita bahas untuk pertemuan yang akan datang. Semoga sedikit memberi manfaat pada kita semua dalam hal untuk menjadi seorang pemuka agama, ustadz, entah itu lebih ustadz ataupun seorang kiai, maka harus menguasai hal-hal pokok seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.